Pertarungan di puncak gunung alam surga Guntur itu akhirnya mencapai titik balik. Ketika cambuk karma milik Wang Lin mendarat di tubuh Li Yuan, sebuah getaran hebat meretakkan kesadaran musuhnya. Disitulah Wang Lin menangkap kejanggalan yang selama ini menyelimuti sosok Li Yuan. Setiap kali Li Yuan mengeluarkannya teknik pembatasan, seperti pembatasan 18 plum hingga pembatasan pemusnahan, jurus-jurus tersebut selalu menunjukkan tanda-tanda kehancuran dan ketidaksempurnaan. Wang Lin mendadak mendapatkan pencerahan. Sosok di depannya bukanlah Li Yuan yang utuh. Di dalam satu tubuh itu, terperangkap dua kesadaran yang saling berbenturan, yaitu kesadaran Li Yuan yang asli dan jiwa pelayan kuno yang bersembunyi di dalam jejak budak. Jiwa pelayan inilah yang selama puluhan ribu tahun mengendalikan takdir keturunan keluarga Li demi sebuah cita-cita gila, yaitu membangkitkan kembali tuannya, seorang surgawi kuno. Niat asli jiwa pelayan itu pun terbongkar. Sejak awal bertemu di alam surga, ia tidak pernah menginginkan jurus penghenti waktu milik Wang Lin. Yang benar-benar ia butuhkan adalah cambuk karma. Jiwa pelayan itu tahu bahwa kebangkitan tuannya memerlukan hukum reinkarnasi dan domain karma. Tanpa cambuk karma, tingkat keberhasilan rencananya hanya 70%. Tetapi dengan membajak kekuatan karma milik Wang Lin, peluang itu meningkat pesat menjadi 90%. Namun, Wang Lin dengan dingin menghancurkan seluruh harapan tersebut. Melalui serangkaian analisis mendalam atas hubungan karma antara keluarga Li dan keluarga Ge, Wang Lin menyadari kebenaran paling pahit yang tidak pernah berani diakui oleh jiwa pelayan tersebut. Kegagalan kebangkitan puluhan ribu tahun lalu, ketika leluhur keluarga Li mencoba ritual yang sama, bukanlah karena masalah harta pusaka, kesalahan pelayan, ataupun darah pengorbanan keluarga Ge yang kurang. Penyebab utama rencana itu selalu gagal adalah karena sang tuan itu sendiri yang menolak untuk dihidupkan kembali. Sang jenderal surgawi tidak sudi dibangkitkan jika harganya adalah menumbalkan nyawa, jalan kultivasi, dan masa hidup seluruh keturunannya. Wang Lin lalu menyuruh jiwa pelayan itu melihat ke arah patung batu tuannya di puncak gunung. Patung batu yang telah menyerap seluruh api merah dan darah pengorbanan Ge Hong itu mulai retak secara masif. Di bawah mata patung batu tersebut, retakan-retakan kecil memancarkan cahaya merah pekat dari darah yang terkumpul, menciptakan sebuah ilusi yang menyayat hati. Seolah-olah patung surgawi itu sedang meneteskan dua aliran air mata darah, menangisi kesesatan pelayannya yang terlalu paranoid dan obsesif. Penglihatan itu menjadi pukulan mematikan bagi mental sang pelayan. Keyakinan fanatik yang ia jaga dengan mengorbankan generasi ke generasi keturunan keluarga Li seketika runtuh total. Keyakinannya hancur, menyeretnya ke dalam jurang kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Dengan mata yang dipenuhi ratapan, jiwa pelayan itu akhirnya jatuh berlutut di hadapan patung tuannya yang kian hancur. Saat patung batu kehilangan sisa jiwa dan auranya, seluruh cahaya merah ditarik keluar dan diserap oleh sebuah gulungan lukisan purba. Gulungan itu kemudian mendadak terbakar dari setiap sisinya, menghasilkan gumpalan asap hijau pekat yang membumbung tinggi ke udara. Asap hijau itu tidak tertiup angin, melainkan perlahan membentuk siluet samar seorang surgawi yang berdiri anggun di atas gagang pedang. Sosok asap hijau di udara itu kemudian melambaikan tangannya dengan lembut menuju ke arah Li Yuan. Saat itulah simbol jejak budak di dahi Li Yuan menyala redup untuk terakhir kalinya. Jiwa pelayan yang terbelenggu di dalamnya akhirnya terlepas dari tubuh Li Yuan, terbang ke langit dan menyatu kembali dengan sosok asap hijau sang tuan. Dua bayangan asap tersebut lalu membumbung tinggi, menembus langit alam surga Guntur dan menghilang ke dalam keabadian bagaikan sebuah mimpi yang melintasi garis antara dunia nyata dan ilusi. Patung batu di puncak gunung akhirnya runtuh sepenuhnya, hancur menjadi tumpukan puing-puing biasa tanpa sisa kecerdasan. Wang Lin berdiri diam di dalam perlindungan lukisan gunung dan sungai, menatap reruntuhan itu dengan perenungan mendalam tentang betapa tragisnya akhir dari sebuah kesetiaan mutlak yang tersesat. Di saat yang sama, sosok Li Yuan yang asli terbaring di atas tanah yang dingin. Ia perlahan membuka matanya dalam kondisi tubuh yang sangat lemah dan benak yang penuh kebingungan. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah keturunan keluarga Li, ia kini telah benar-benar terbebas dari perbudakan dan belenggu takdir masa lalu.
Waktu berlalu, di tengah hamparan reruntuhan yang sunyi di salah satu fragmen alam celestial guntur, Li Yuan meneliti setiap jengkal tanah dengan penuh kehati-hatian. Tempat itu dipenuhi sisa-sisa pembatasan kuno yang telah bertahan selama bertahun-tahun, menyembunyikan gua-gua celestial beserta harta peninggalan para pemiliknya. Sebagian besar tempat semacam ini telah dijarah sejak lama, tetapi masih ada beberapa lokasi yang pembatasannya tetap utuh dan belum pernah disentuh siapapun. Melalui pengamatannya yang tajam, Li Yuan menyadari bahwa tanah di hadapannya merupakan inti dari sebuah pembatasan kuno. Menurut pengetahuannya, pembatasan itu menggunakan hukum keempat dari 8 hukum pembatasan celestial yang berfungsi mengacaukan energi spiritual di sekitarnya agar keberadaan gua celestial tersembunyi dari indera ilahi para kultivator. Jika pembatasan itu berhasil dihancurkan, sebuah gua celestial diyakini akan muncul. Wang Lin mengikuti setiap penjelasan Li Yuan dengan saksama. Dalam sebulan terakhir, ia telah mempelajari berbagai prinsip pembatasan darinya dan mampu memahami inti persoalan hanya melalui sedikit petunjuk. Kemampuan itu membuat Li Yuan semakin mengagumi bakat Wang Lin dalam mempelajari seni pembatasan. Li Yuan kemudian mengambil segenggam tanah dari lokasi tersebut dan menyimpannya. Tanah itu bukan tanah biasa, melainkan material yang telah lama dipengaruhi oleh kekuatan pembatasan. Jika dibawa keluar dari alam celestial guntur, sifatnya mungkin akan berubah dan menjadi bahan yang sangat berharga untuk membuat kompas pembatasan. Wang Lin pun melakukan hal yang sama. Rasa syukur Li Yuan terhadap Wang Lin tidak pernah pudar. Setelah terbebas dari jejak budak dan memperoleh kembali seluruh ingatannya, ia menyadari bahwa tanpa pertolongan Wang Lin, dirinya bukan hanya akan kehilangan kebebasan, tetapi juga nyawanya. Karena itulah, Li Yuan mengajarkan seluruh pengetahuan yang dimilikinya mengenai pembatasan tanpa sedikit pun menyembunyikan apapun. Bahkan, ia bertekad membawa Wang Lin ke kuil warisan keluarga Li setelah mereka meninggalkan alam celestial guntur. Di sanalah Wang Lin akan diperkenalkan pada pembatasan pemusnahan, salah satu dari 4 pembatasan kuno yang paling kuat. Pembatasan itu bukan sekadar teknik biasa, melainkan kekuatan yang hampir setara dengan mantra surgawi, dan hanya dapat diwariskan melalui tempat warisan keluarga Li. Setelah mengamati kondisi pembatasan di hadapan mereka, Li Yuan menyadari bahwa seseorang pernah menghancurkannya di masa lampau. Namun, cara yang digunakan sangat kasar hingga hanya menyisakan bagian-bagian yang rusak. Dengan menggunakan teknik pembatasannya, Li Yuan memecahkan lapisan terakhir yang masih tersisa. Tanah hitam di hadapan mereka mulai bergetar. Lapisan demi lapisan pembatasan runtuh, memperlihatkan pemandangan yang selama ini tersembunyi. Sebuah gunung kecil beserta istana megah muncul dari balik ilusi. Meski demikian, tempat itu sudah jauh dari kata utuh. Lereng gunung dipenuhi lubang-lubang besar, pertanda seluruh tanaman spiritual berharga telah lama dipanen. Yang tersisa hanyalah beberapa pohon biasa yang bergoyang perlahan diterpa angin. Istana yang berdiri di sisinya pun telah runtuh dimakan waktu, menyisakan kemegahan yang mulai memudar. Li Yuan tidak terlalu terkejut melihat keadaan itu. Hampir setiap gua celestial yang mereka temukan selama sebulan terakhir bernasib serupa. Meski demikian, Wang Lin tetap optimis. Selama mereka terus menjelajahi fragmen-fragmen alam celestial guntur, selalu ada kemungkinan menemukan sebuah gua celestial yang masih utuh. Dalam perjalanan mereka, Li Yuan juga mengungkapkan rahasia besar mengenai pembatasan pemusnahan. Selama bertahun-tahun keluarga Li berada di bawah kendali jejak budak, mereka terpaksa mengajarkan teknik itu kepada orang luar sebanyak 7 kali demi mempertahankan kelangsungan keluarga. Namun, teknik yang diwariskan hanyalah bentuk luarnya saja. Rahasia sejati, pembatasan pemusnahan terletak pada batasan hati, warisan yang hanya dimiliki kepala keluarga Li dari setiap generasi. Tanpa batasan hati, seseorang tidak akan pernah mampu menguasai pembatasan pemusnahan dalam bentuk yang sesungguhnya. Sebagai bentuk balas budi, Li Yuan bahkan berniat mewariskan setengah dari batasan hati kepada Wang Lin setelah mereka kembali nanti. Saat mereka mendekati istana, perhatian Li Yuan tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang terasa janggal. Wang Lin segera menyadari keanehan yang sama. Di belakang istana terdapat beberapa pohon yang bergoyang tertiup angin,
Tetapi hanya pohon-pohon di sisi kiri yang bergerak. Pohon di sisi kanan berdiri diam, tanpa sedikit pun bergoyang, seolah-olah terpisah dari dunia di sekitarnya. Ketajaman pengamatan Wang Lin kembali membuat Li Yuan terkesan. Tanpa membuang waktu, keduanya terbang menuju halaman istana untuk menyelidiki sumber keanehan tersebut. Begitu tiba di bawah pohon itu, Wang Lin segera merasakan aura suram yang memancarkan bahaya luar biasa. Di bawah batang pohon tergeletak dua kerangka putih yang telah lama membusuk. Salah satunya masih mengenakan sebuah baju kulit sederhana, dengan permukaan kasar dan beberapa retakan alami. Tatapan Wang Lin langsung terpaku pada baju kulit itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang sulit disembunyikan. Ia seolah mengenali asal-usul benda tersebut, menyadari bahwa armor sederhana itu bukanlah benda biasa, melainkan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin muncul di tempat seperti ini. Tatapan Wang Lin langsung terpaku pada baju kulit yang masih melekat di salah satu kerangka. Wajahnya seketika berubah suram ketika menyadari bahwa pelindung itu terbuat dari kulit dewa kuno. Ada perasaan sedih yang sulit dijelaskan memenuhi hatinya. Ia mengamatinya dengan saksama untuk memastikan bahwa dirinya tidak salah melihat. Meskipun tidak mengetahui berasal dari dewa kuno berbintang berapa, baju kulit itu mengingatkannya pada tubuh aslinya. Li Yuan segera menyadari perubahan ekspresi Wang Lin dan bertanya apakah ia mengenali benda tersebut. Namun, Wang Lin hanya menjawab bahwa pelindung kulit itu sangat mirip dengan milik seseorang yang pernah dikenalnya. Mendengar jawaban itu, Li Yuan tidak bertanya lebih jauh. Perhatiannya segera beralih pada pohon di samping kerangka. Setelah mengamati beberapa saat, ia membentuk segel tangan dan mengaktifkan pembatasan 18 plum ke arah pohon tersebut. Sesaat setelah pembatasan itu mengenai sasaran, ruang di sekitar pohon mulai berputar dan dipenuhi riak. Pohon, kedua kerangka, bahkan baju kulit yang tadi terlihat begitu nyata, perlahan terdistorsi sebelum akhirnya hancur seperti cermin yang pecah. Ketika ilusi itu lenyap sepenuhnya, yang tersisa hanyalah sebuah susunan teleportasi yang memancarkan cahaya lembut. Li Yuan menjelaskan bahwa semua yang mereka lihat sebelumnya hanyalah fata morgana yang diciptakan oleh hukum ketiga dari 8 hukum pembatasan celestial. Ilusi kerangka dan baju kulit itu sengaja dijadikan umpan agar siapapun yang tergoda akan mendekat dan terjebak dalam pembatasan mematikan. Wang Lin mengangguk pelan. Sejak awal ia memang merasa ada sesuatu yang janggal, sebab mustahil kerangka biasa dapat tetap utuh selama bertahun-tahun di tempat seperti alam celestial guntur. Keduanya kemudian mulai membahas asal-usul pembatasan tersebut. Wang Lin menduga jebakan itu mungkin dipasang oleh seseorang setelah runtuhnya alam celestial untuk membunuh para pemburu harta dan merampas hasil temuan mereka. Sementara itu, Li Yuan berpendapat bahwa pembatasan itu belum pernah dibuka sebelumnya berdasarkan jejak yang ia amati. Meski demikian, ia mengakui bahwa perubahan yang terjadi selama bertahun-tahun juga bisa menjadi penyebab ilusi itu mulai terlihat dari luar. Dengan kecerdasan yang mereka miliki, keduanya segera memperoleh gambaran yang hampir mendekati kebenaran. Tak lama kemudian, susunan teleportasi mulai bergetar hebat. Pusaran-pusaran kecil bermunculan di sekelilingnya, seolah susunan itu tidak lagi mampu bertahan. Dari dalam pusaran tersebut, tampak kilasan reruntuhan bangunan kuno yang samar. Melihat pemandangan itu, Li Yuan semakin yakin bahwa dugaan Wang Lin benar. Di balik susunan teleportasi itu, kemungkinan masih tersembunyi tempat lain yang belum pernah ditemukan siapapun. Namun, tepat ketika mereka hendak memasuki susunan teleportasi, sebuah indera ilahi yang sangat mengerikan menyapu seluruh fragmen alam celestial guntur. Tekanannya begitu dahsyat, hingga awan di langit seakan tersingkir dengan sendirinya. Li Yuan langsung memucat dan memuntahkan seteguk darah karena energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi kacau. Indera ilahi itu sempat berlalu, tetapi sesaat kemudian berbalik dan langsung mengunci keberadaan mereka. Begitu merasakan aura tersebut, Wang Lin langsung mengenalinya. Tanpa membuang waktu, ia meraih Li Yuan dan berlari menuju susunan teleportasi. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, asap merah tiba-tiba memenuhi area di sekitar mereka. Asap itu berubah menjadi hantu-hantu ganas yang meraung sambil menerjang ke arah mereka.
Memahami maksud Wang Lin, Li Yuan segera melepaskan pembatasan 18 plum untuk menghalangi para hantu merah. Sementara Wang Lin terus membawa mereka menuju susunan teleportasi. Keduanya hampir berhasil mencapainya, tetapi pada saat itu juga sebuah suara dingin bergema di seluruh langit. Dalam sekejap, ruang dalam radius 1000 kaki seolah membeku. Tekanan luar biasa turun dari langit, membuat tubuh Wang Lin dan Li Yuan terasa dihimpit oleh gunung raksasa. Langkah Wang Lin yang tinggal selangkah lagi menuju susunan teleportasi menjadi sangat berat, bahkan menggerakkan tubuh pun terasa sulit. Di saat yang sama, dari kejauhan melesat seberkas cahaya merah yang dengan cepat berubah menjadi sosok berjubah merah. Sosok itu memancarkan kebencian yang telah dipendam begitu lama, disertai niat membunuh yang begitu mengerikan, hingga membuat seluruh wilayah dipenuhi aura kematian.